Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam belajar akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan suatu tahapan akuntansi, yaitu membuat jurnal penutup atau closing journal, atau ada yang menyebutnya closing entry. Samalah istilahnya. Jurnal penutup ini kita lakukan setelah kita menyusun kertas kerja dan telah membuat laporan keuangan. Maka tahapan selanjutnya adalah kita bisa membuat jurnal penutup atau closing entry. Jurnal penutup dilakukan untuk menutup semua saldo-saldo akun nominal yang terdiri dari pendapatan, beban-beban, laba atau rugi, dan prive. Sehingga akun-akun itu menjadi nol saldonya pada akhir periode. Dengan demikian, kita dapat memisahkan jumlah saldo akun nominal untuk periode ini dengan jumlah saldo akun nominal untuk periode yang akan datang. Selain itu, jurnal penutup juga dilakukan agar saldo akun modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode, sehingga akun modal tersebut akan sama dengan jumlah modal akhir sebagaimana yang dilaporkan dalam neraca. Sumber penyusunan ayat jurnal penutup itu berasal dari kertas kerja, kolom laba rugi, atau bisa juga kita ambil dari laporan laba rugi yang disusun. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktek membuat jurnal penutup. Tapi sebelum itu silakan klik subscribe dan gambar loncengnya dan jangan lupa di-share. Dari neraca saldo yang saya tampilkan ini, neraca saldo perusahaan Widodo yang saya tampilkan ini, kemudian kemarin telah kita buat laporan laba ruginya, dan dari sini kita kemudian bisa untuk membuat laporan jurnal penutup. Kita dari kelas kerja ini selanjutnya akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup itu dilakukan dengan berpedoman pada 4 jenis ayat jurnal penutup yang diperlukan. 4 ayat jurnal penutup yang diperlukan. Yang pertama, kita menutup akun pendapatan dengan cara mendebit pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Ayat jurnalnya adalah pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Caranya gampang. Dalam kertas kerja itu kan akun pendapatannya kan berada di sisi kredit. Maka untuk menutupnya kita pindahkan dia ke debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebagai gantinya. Seperti ini jumlah penyesuaiannya. Ini kita buat, maka yang pertama jangan lupa bikin tanggalnya. Nah, seperti itu. Pendapatan debit pada ikhtisar laba rugi sebesar 27.500. Jangan lupa tanggal jurnalnya kita buat tanggal 31 karena kita melakukan penutupan pada tanggal 31 Desember atau pada akhir periode. Nah, ini untuk menutup akun nominal pendapatan. Tinggal kita balik saja. Yang awalnya di neraca lajur itu pendapatan di kredit, kita balik di debit sebagai gantinya ikhtisar laba rugi di kredit. Kemudian yang kedua, untuk menutup akun beban.
sama seperti menutup akun pendapatan. Akun beban yang di neraca lajur itu awalnya berada di sisi debit, maka untuk menutupnya kita pindahkan dia ke sisi kredit. Sebagai gantinya di debit adalah ikhtisar laba rugi. Seperti ini ayat jurnal penutupnya. Ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Nanti beban-bebannya kita rincikan. Maka kita buat dari ini, kita buat jurnal penutupnya seperti ini. Dan buat jurnal penutupnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, ikhtisar laba rugi debit seperti ini dan beban-beban di kredit. Kita balik dia nih, debit ini di sini dipindahkan ke kredit, gantinya di debit ikhtisar laba rugi. Semua beban-beban kita rincikan. Gitu. Kemudian yang ketiga kita menutup akun laba, ikhtisar laba rugi ke akun modal. Nah, kan? Caranya apabila dia laba, di sini kan laba nih, maka jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Kenapa pada modal? Karena kalau dia laba, dia akan menambah modal. Modal bertambah di sisi kredit catatnya. Maka jurnal penutup untuk menutup akun laba itu adalah ikhtisar laba rugi di debit, modal pemilik di kredit. Karena dengan mengkreditkan modal pemilik di sisi kredit, maka itu menunjukkan bahwa laba itu akan menambah modal jika dia laba. Karena kasus ini adalah laba, maka jurnal penutupnya seperti ini. Maka jurnalnya seperti ini kita buat. Ikhtisar laba rugi 13.850 dan modal widodo 13.850 seperti ini. Tinggal kita pindahkan. Kalau dia rugi, maka kebalikannya. Rugi itu kan mengurangi modal. Maka ayat jurnal penutupnya adalah modal pemilik di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Modal di debit itu menunjukkan bahwa rugi itu mengurangi modal. Tapi karena kasus ini adalah laba, maka ayat jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi pada modal seperti ini. Kemudian yang keempat kita menutup prepay. Prepay. Ayat jurnal penutupnya adalah modal pemilik pada prepay. Kenapa ayat jurnalnya adalah modal di sisi debit? Karena prepay itu akan mengurangi modal. Maka ayat jurnal penutupnya modal debit, prepay kredit. Modal di debit itu menunjukkan dia berkurang. Seperti rumus-rumus kita menjurnal kemarin. Oleh karena itu, untuk menutup prepay ini, ayat jurnal penutupnya adalah modal pada prepay. Prepay di sini sebesar 5.000. Maka langsung kita buat jurnal penutupnya, yaitu modal widodo debit prepay di kredit. Selesai kita membuat jurnal
penutup. Selanjutnya kita jumlahkan. Jumlahkan supaya kita bisa melihat keseimbangannya. Jumlahkan, maka jumlahnya 60.000 semuanya. Maka inilah hasil jurnal penutup untuk kertas kerja Tuan Widodo. Asalnya dari kertas kerja Tuan Widodo kita buat jurnal penutup, maka seperti inilah jurnal penutupnya. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi 27.500, ikhtisar laba rugi pada beban-beban sejumlah 13.650. Kemudian menutup akun laba ikhtisar laba rugi pada modal Widodo 13.850. Kemudian modal Widodo pada Prepaid untuk menutup akun Prepaid. Dan jangan lupa, setiap kita selesai membuat jurnal, apapun itu jurnalnya, selanjutnya kita harus posting ke buku besar. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan file ini, silakan nanti di-download pada kolom deskripsi di bawah ini. Bisa diambil PDF-nya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kurang jelas, silakan dibuat di kolom komentar di bawah ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.